Mau, cuman nunggu rezekinya aja. Jadi Mau bekerja dulu. Oke. Mau, cuman nunggu rezekinya aja. Jadi Mau bekerja dulu. Oke. Orang tua masih ada tapi Ada di sana. mana orang tuanya? Oh, ibu bapak. Ya, Sini Pak, boleh turun Pak. Emang bapak sama ibu masih aktif kerja atau sudah tidak? masih kerja, cuman ayah sudah sempat pensiun, namun di hire lagi. Jadi guide. Oh, jadi guide. Ya, guide wisata. Oh gitu. Wah, hebat banget. Biasanya kemana saja di dalam negeri? Di Kampung Aro di Gunung Mas. Di Gunung Mas. Iya. Oh, Gunung Mas itu banyak kuda juga ya? Betul. Betul. Nah, ya. Ibu, Assalamualaikum. Salam alaikum. Nepangkeun Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, ternyata manggilnya Sahrul atau Ibnu? Arul. Arul. Panggilannya Arul. Arul juga bapak tinggi besar dan gagah. Pak di Gunung Mas Saya tinggal di Gunung Mas, Pak. sebagai guide-nya. Saya guide lokal, Pak. Guide lokal. Saya pernah di Gunung Mas naik kuda keliling ke pohon kebun. Bunteh, ya. Ya, sampai sakit Pak. Tapi seru banget di situ ya. Iya, Pak. Masih banyak kuda-kudanya. Masih, Pak. Wisata di sana tuh apa saja Pak? Selain tunggang kuda, juga ada agrowisata Gunung Mas itu ada penginapan, adventure, tea walk. Oh, seru banget. Bapak asli orang situ. Saya asli orang situ. Kerja tadi kata Arul katanya pernah pensiun terus sekarang masuk lagi Iya. dipanggil lagi. Ya. Emang udah berapa tahun kerja? Lama kerja itu kurang lebih 33 tahun. Pensiun baru 2 tahun setengah. Terus sekarang aktif lagi. Sekarang dipanggil lagi untuk jadi guide lokal. Dulu sebelum pensiun tugasnya guide juga. Enggak, sebelum pensiun itu dari pabrik teh dulu, nanti ke lapangan. Oh, di lapangan. Kebun teh. Kebun tehnya, ya. Itu. Hari Ibu kegiatannya apa Ibu tiap hari? Saya selain ibu rumah tangga juga saya bekerja di agrowisata Gunung Mas. Oh gitu. Betul. Ini anak berapa Arul teh? Anak tunggal. Satu-satunya. Ya, Ih, resep pisan. Ini mah gabungan antara ibu sama bapak beneran deh. Bener gak Arul? Betul. Ya betul. Iya, wajahnya tuh ada ibunya, badannya bapaknya gitu. Gabungannya. Gak mau nambah lagi Bu. Udah tua. Tadi Arul cerita katanya habis SMA. ya. Kalau ngikutin kemauannya mah pengennya mah kuliah. Iya, Tapi cerita. katanya dia realistis. Aduh, dananya lagi nggak ada kita betul. Iya, Pak. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Rencana pengennya kuliah apa? Rencananya? Pengennya? Pengen masuk jurusan ilmu komunikasi ya. Bagus itu. Tapi sekarang juga udah bagus juga kamu komunikasinya. Jadi sekarang live streaming. Live streaming sekarang. Ya, live streaming setiap hari. Jualan-jualan atau nyanyi-nyanyi atau Nyanyi-nyanyi aja sama bikin konten paling oh gitu. Oh, pantesan suaranya bagus, latihan jadi dia secara Jadi, nggak langsung. Betul teman-teman live streaming itu gitu ya, live streamer tuh ya. Ya, tapi latihan. Satu hari berapa jam? 2 sampai 4 jam. Wih, Kadang Wih. siang, kadang malam. oh gitu. Sama, kamu kalau nyanyi di live streaming itu lagunya dangdut terus atau campur? Campur, tergantung request mah. Oh gitu. By request ya. Coba aku request. Bang Arul. Kalau mau request pasti ngasih tahu. Iya. Mau ngasih lumba-lumba, ngasih apalagi nih? Ngasih singa. Mau ngasih galaksi, pesawat, ngasih apa? Oh gitu ya. Iya kan? Kalau saya request gak pakai gitu-gitu gak apa? Tadi nyanyi. Oh gitu. Emang matre lu semuanya ya. Tapi emang itu permainannya gitu ya. Jadi bisa menghasilkan berapa sebulan pernah paling banyak berapa? 1.200.000 1 bulan. ya. Paling sepi. Paling sepi 500. Oh tapi lumayan berarti segitu mah lumayan lah ya. Ukuran anak pelajar, oke lah. Iyalah daripada bengang-bengong tepuguh kan. Ya, ibu suka keganggu gak dia tiba-tiba nyanyi di kamar? Kalau udah tidur sih masih suka ngerasa terganggu, tapi gimana kalau hobi gitu? Oh, iya. Nggak bisa.
Singa. Udah ngasih singa. Skip. Gitu. Request apa nih? Lagu pop. Sebentar, kamu lagi live sebetulnya. Ceritain lagi live. Arul. Request dong. Iya, lagu apa? Lagu pop. Lagu pop deh. Lagu pop. Nah, siapa? Singa. Terima kasih kakak-kakak, berkabar-kabar lancar rezeki. Kalau ada request singanya itu kan lewat-lewat. Ada yang ke atas kepala, ada yang ini gitu. Mama ke atas kepala aku mah terbang mah. Singa tuh berapa sih? 1.000 poin gitu. Berapa juta dia kalau singa ya? 500.000. Kamu pernah nggak di paling gede di sawer apa? Balon udara itu. Oh, balon udara aja. Kalau paus berapa paus? Kalau paus itu 5 700 kalau nggak ya. Sebenarnya 5 juta, 3 juta, tapi bener. datang ke kitanya 3 jutaan. Iya, Karena iya, iya. tolong. Iya. Wih, Jadi mending TF ya. kemarin aku pernah bantuin nge-live itu bareng yang kembar Putri dan juga ada Dewi yang kembar siap itu. Dapat singa. Dapat itu paus 2 kali. Cucu dong berarti ya. Iya, Iya, alhamdulillah. langsung gue potong 50%. Gak boleh. Tapi sekarang tuh ada yang ngasih poin, ada yang ini nyediain itu keris. Apa itu? Keris. Jadi biar tidak dipotong. Iya, ada yang nyediain kayak gitu. Oh, biar nggak Jadi- dipotong ada QRIS-nya. Iya. Bisa pakai rekening gitu. Oh gitu. Ya udah cepet singa. Request. Ayo request-nya. Lagu pop. Ya. Singa 3 loh ini. Gede lagi. Singanya 3 lagi. Stop. Dani, istrinya nggak sampai 2 meter di situ loh. Iya loh. Karena Lu malah ayo aku ajarin goyangnya. Katanya jangan jauh-jauh. Iya katanya jangan jauh beneran. Pak sini jangan jauh-jauh. Astagfirullahaladzim Dani. kata ini parah banget. Pak dekat istrinya aja Pak. Iya. Maaf ya Bu. Saya tuh suka mengingatkan mereka ampun TNI. Ya Bu. Ya, jangan jauh-jauh gitu katanya A. Iya. Sini Pak jangan jauh-jauh dekat-dekat aku gitu. Kata ini bener-bener ya. Bener-bener ya. Lu juga gitu ya biasanya ya. Ya udah. Saya ngobrol sama calon mertua kalian dulu ya. Iya, boleh. Iya. Ya udah jangan di situ. Hey. Oh, jangan di situ. Orang tadi mau lewat jalur mertua langsung. Sini mau ngobrol juga anaknya. Oh, makanya calon mertuanya aja. Oh iya, sini Pak. Pak, Arul udah ada calon belum ini teh? Belum. Pak di sini, Ibu di situ, Bu. Bahaya. Mau muter-muter sih. Atur posisi gak Itu kelar-kelar. dekat perempuan itu bahaya. Di sini, Pak. Biar ngelihatnya enak dari sini. Iya. Arul udah punya calon belum ini teh? Belum lah ya, orang baru dapat Iya, 8 tahun ya. tahun ntar Iya. aja. Nah tapi kamu dan kemampuan bernyanyi kamu begitu bagusnya. Apa tujuan kamu datang ke sini? Yang pertama ingin mengangkat derajat orang tua, yang kedua ingin melunasi hutang mama karena sempat terkena musibah pada tahun Ramadan kali ini. Kenapa? Emang kunaon? Ramadan atau? Kegiatan paket lebaran kurban sapi. Oh berarti bukan Ramadan dong, Idul Adha. Ya itu. Idul Fitri. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya begini kan. Di kampung saya itu kan ada tradisi yang namanya matung sapi. Jadi matung itu mungkin dari kata patungan gitu ya. Jadi yang mau ikutan itu nabung per bulannya itu 50.000 selama 10 bulan. 50.000 sebulan selama 10 bulan berarti 500.000 per orang. Nah kebetulan yang ikut anggota saya itu mencapai 86 orang. Masya Allah. Ya, dengan semangat kurban tuh semuanya. ya kalau saya kan di sini posisinya hanya sebagai koordinator. Iya. Kalau panitianya ada orang lain lah gitu ya. Kan biasanya kalau daging sapi itu dibaginya kan itu 2 hari
sebelum Lebaran. Oh ini tuh bukan buat Idul Adha. Ya. Jadi Idul patungan Fitri, sapi ya. buat keperluan Idul Fitri. masak Mau di Idul Lebaran, Fitri. ya. Kayak paket ya. Oh kak, kalau Idul Adha mah kan kalau sapi itu 7 orang. Ya. Kalau ini mah jadi nabung buat beli daging sapi buat Lebaran. Ya. Satu orang 50.000 kali 10 bulan 500. 80 peserta berarti kurang lebih 40 juta. 40 juta. Ya, tetapi dari 86 peserta itu sisanya ada 62 orang yang tidak diambil dagingnya karena pada saat datang bau daging sapi. Oh dagingnya. Jadi datang tuh itu tradisi udah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun, Biasanya aman. aman-aman saja. Jadi pas dekat Lebaran datang daging ya. sapi segar hasil nabung hampir setahun lah istilahnya. Ya, Yang ini mah bau. Ya kalau saya ikutannya baru 2 tahun ini. Tahun pertama 2024 aman. Tapi yang sekarang ini agak-agak Ibu koordinatornya. koordinator. Aduh. Ya, ada 3 koordinator sebetulnya di kampung saya. Jadi itu Nah ketika daging datang bau akhirnya 65 orang. 62 yang belum 62 yang orang nggak mau ngambil. Orang dagingnya bau. Iya gitu, dan mereka minta pertanggungjawaban. Tapi karena berhubung saya koordinatornya, otomatis yang dikejar-kejar saya gitu. Setiap hari di WA minta diganti gitu. 30 juta total. Iya, kurang lebih. Aduh. Iya. Si orangnya tanggung jawab nggak? Setelah Lebaran ini sih dia sempat transfer uang cuman 400.000 gitu kan, untuk berapa orang gitu kan mereka. Itu Iya. daging itu biasa kebagiannya berapa banyak? Kalau yang dijanjikan sih dagingnya 4 kilo, tulang sama dalemannya gitu 2 kiloan. Tapi kemarin hanya 2,5 kilo yang didapat. Gitu. Dagingnya itu, iya. Pokoknya beda dengan janjinya. Yang dijanjikan. Dan yang membuat saya sekesal itu si panitianya itu nggak ada di tempat pada saat pembagian itu. Dia pergi nggak tahu kabur nggak tahu apa ke Sulawesi. Jadi sekarang ada di Sulawesi. Aduh, jadi ketempuhan. Jadi ibu seperti berutang kepada ibu-ibu anggotanya. Betul. 62 peserta, satu orangnya 500.000. 500.000. Kurang lebih 31 juta. Iya. Ibu apa kabar? Sehat ibu? Alhamdulillah sehat Kak Ir. Sebentar. Kak Irfan. Iya betul. Sini. Ini udah kayak biduan banget ini. Pakai duo. Iya. Lagi baju. Iya. Bener biduan banget ini berempat ya. Oh iya lagi. Namanya siapa tadi? Lia. Iya. Duo bersama dengan siapa tadi asapnya? Gus Yani sudah berapa lama? Sudah 5 tahun. Kenapa bikin duo? Karena banyak yang bilang kita ini hampir mirip ya. Iya gitu. enggak ah. Katanya. Mungkin ini energinya Gitu. mungkin ya. Oke. Sepertinya, Mas. Tapi duo tapi kalau nyanyi sendiri-sendiri juga boleh. Boleh. Oke, makasih sudah menemani sini ya. Ini Bapak bawa apa aja? Ini apa? Iki apa namanya? Sarang Sarang mas. mas. Ini yang manis itu banget ya. Ya, Terus apa lagi coba sini lihat. Itu bagelen. Bagelen. Itu enak Halo Bapak, banget, baik bagelen. banget. Apalagi ada apa lagi? Ya, banyak tapi ya. macam Makasih juga. loh Pak. Pakai repot-repot loh. Iya. Iya Padahal sama-sama. Bapak sakit Ibu. Bapak, Bu, Bapak sakit apa? Sakitnya stroke. Udah lama. Ringan. Ya, sudah 2 tahun. 2 tahun ini. Iya. Bapak dulu kerjanya apa? Aktifnya apa? Saya dari Purnawirawan TNI AL. Oh Bapak. Oh, pantesan. Hormatin Pak ya. Bapak TNI AL. Tapi sudah purnawirawan. 2 tahun lalu kena stroke. Iya. Mertuaku juga purnawirawan TNI AD. Oh. Ya pernah kena stroke juga. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat. Insya Allah Bapak juga nanti sehat lagi ya. Amin. Iya amin. Oke, sudah siap lihat anaknya sudah di makeover. Ya. Siap, Coba ya. Bapak. Ini before-nya dulu nih. Nah, langsung saja. Siapa namanya? Gus Yani ya. Siap ya. Kita sambut dari Surabaya. Ini dia Gus Yani. Oh! Udah kayak putri Indonesia
Wow, wow. Iya betul. Bajunya, gaya jalannya, oh. Keren. Lala. Dia tahu posenya loh. Anggun banget. Pose. Posenya. Aduh. Berpose memang. Jalannya Ren. Dia tahu loh. Lenggok-lenggoknya. Langsung ke bapak. Dia. Iya, langsung ke bapaknya. Aduh. Aduh, ini Pak anaknya cantik, ayu tenan. Cantik nggak? Iya. Kamu hebat loh, cantik banget loh. Dan percaya diri ya Pak ya. Jangan nangis, jangan nangis. Gak apa. Lucu bocah iki. Udah cantik Kak. Udah cantik. Boleh nahan nggak? Mahal. Kok dikipasin? Ya biar gak keluar air matanya. Iya, Bu cantik nggak? Cantik anak saya. Iya ya. Pak mirip siapa? Mirip ibu waktu muda nggak? Mirip ibu waktu muda. Iya. Iya. Pantesan Bapak Terima suka. Gimana partnernya nih? Keren nggak? Keren banget. Cantik 100 jempol 2. Oke. Dia tuh orangnya kayak gimana sih? Dia tuh orangnya happy ya, setiap hari happy meskipun ada masalah tapi dia tidak pernah menunjukkan ke semua orang kalau dia punya masalah. Dan dia happy dan percaya diri. Bener. Cara ngebawain bajunya aja ketika tadi pakai baju samaan sama temennya ini dia penyanyi dangdut. Ketika sekarang dia ngebawainnya tuh elegan. Elegante. Oke. Nah, Keren ini. kita bahas sekarang Delano, bagaimana? Bagus, warna hitam memang tidak pernah jadi salah. Gaun warna hitam ini memang punya etika atau attitude cara pembawaannya. Kamu membawakan gaun ini juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan, wow. Mudah-mudahan ketika kamu bernyanyi nanti gaun ini pun ikut bernyanyi bersama dengan kamu. Namun, yang aku tunggu sebenarnya kenapa rambutnya tidak? Apakah bisa dibuat model yang lain? Iya, dari ke belakang tetap ini ya. Iya, gitu. Karena konsep itu head to toe. Head to toe. Dari kepala sampai Head to toe. kepala, Berarti Kepala to pundak, kaki. lutut, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau misal Karen akan memberikan masukan, bajunya sudah nggak komentar ya. Rambutnya harusnya dia gimana? Aku tuh berharapnya rambutnya Diapain? dicepol paling tidak. Jadi lebih clean banget ya. Apa? Lebih clean. Lebih clean. Seharusnya lebih clean, lebih ada wet looknya. Oke, efeknya emang apa dengan busana seperti ini? Oh enggak sih, karena gaun berwarna hitam ini kan bludru ya. Jadi statement yang paling besarnya adalah di bagian pundak dan dadanya Gusiani. Seharusnya dengan yang seperti ini dia tuh clean aja, jangan dilepas seperti ini. Harusnya pakai klimis itu yang wet look itu yang Wet look, bibirnya juga seharusnya bisa jadi merah pom. Iya, merah cabe. Merah cabe. Kalau kata ibu-ibu. jadi saya nanya nih. Jadi stylish itu tidak hanya baju tok. Bukan, stylist itu pekerjaannya adalah memikirkan karakter pemakai dulu. Karakter beliau seperti apa. Ya, apabila dia penyanyi, kenali dulu lagunya seperti apa, suaranya seperti apa supaya didandaninya sesuai dengan karakternya dia. Tapi masalahnya Kedua, sini lagu tidak tahu lagu apa. betul. Kedua adalah membuat konsep. Biasanya kita harus buat styling mood board dulu. Ya, kepada klien kita. Nah, setelah itu yang ketiga baru kita bagaimana bisa ketemu sama desainer untuk bisa mencocokkan dengan karakter. Dan itu berarti luar biasa. Kamu tuh berarti hebat banget ya bisa memikirkan, memutuskan sebuah konsep dalam waktu yang sangat singkat. Keren banget ya bro, keren banget bro lu bro. Tapi ini juga tepuk tangan buat Glam Team ya, buat Gusiani, siapa sih Ira ya dan teman-teman. Untuk bajunya sudah bagus, harusnya tidak usah memakai kalung warna karena kan ini kan poinnya ke atas. Ini nggak usah pakai kalung, cukup dianting statement yang besar. Oke. Karena jadi nggak kelihatan. Tapi kita lihat ya, mudah-mudahan baju ini bisa bernyanyi dengan Gusiani. Oke. Bagaimana Tuan Takun, bagus ya komentar aku ya? Bagus. Kamu keren Rowan. Rowan, itu nama tengah aku loh Rowan. Kok tahu sih?
Kok tahu sih? Nama panjangnya Pak Ronce. Ronce. Itu kalau di malam hari di atas jam 10 malam. Di atas jam 10 malam panggilannya Ronce. Oke. Tapi ini keren. Tapi kalau ini klimis pakai lipstick itu bisa lebih sempurna lagi ya. Betul. Oke. Tadi kamu sudah cerita. Ya. Datang sini sampai diantar ibu bapak. Ya. Teman partner duet kamu juga. Utangnya gede banget. Jadi saya cerita sedikit boleh diulang lagi ya. Boleh, gak apa-apa. Utangnya tadi cerita katanya 80 juta karena membeli tanah, pinjam uang ke bank dan akhirnya terjerumus ke pinjol. Ya. Jujur, uangnya sebetulnya utangnya itu awalnya lebih besar dari itu? Ya itu, Lebih besar dari 80? jumlahnya 100 juta. Jadi saya pinjamkan ke bank, terus dicicil terus kan beberapa tahun lah. Ternyata itu tanahnya tanah bodong. Jadi saya cek di lurah, nggak ada namanya gitu kan. Ya. Ya. Oh, transaksinya dengan siapa? Dari CV. Iya, bukan Tapi yang perorangan. jelas beliaunya sudah masuk penjara dan keluar masuk penjara terus. Memang udah dia penipu. Iya. Jadi korbannya bukan kamu saja? Iya, saya mau minta uang saya kembali ya nggak bisa, karena dia habis keluar masuk lagi, ada yang lapor lagi gitu. Sebegitu banyaknya? Iya, kalau ditagih gitu, saya udah habis-habisan Mbak, bilang gitu ke saya. Ini saya udah keluar masuk penjara masih mau ditagih. Ya udah, jadi ya mau nggak mau saya ikhlaskan, ikhlas nggak ikhlas ya. Tapi gini kalau memang itu tanah konservasi ya, itu umpama nanti sama negara, saya doakan semoga tanah saya dibangun masjid atau panti asuhannya anak yatim piatu atau apalah yang berguna biar jadi amal jariah saya. Jadi sekarang kamu tuh nyicil berpuluh-puluh juta yang entah untuk apa jadinya ya, karena tanahnya tidak ada. Iya, lah itu belum nutup. Sudah ada lagi kayak siapa, mohon maaf ya, sebenarnya ini bukan menjadi beban seorang anak, tidak, tapi justru saya itu ingin supaya Bapak sembuh. Gimana caranya? Saya nggak mau menggunakan kebijakan yang sudah diberikan pemerintah seperti kartu ini kartu itu. Saya nggak pakai itu. Jadi semua pengobatan Bapak saya carikan hutangan seperti itu. Bapak sakit terkena stroke itu setelah utang itu kamu emban atau dari sebelumnya Bapak udah sakit? Baru saja, kurang baru lebih 3 tahunan, 4 tahun ya Bu ya. Iya. Iya sekitar 2 tahun. itulah ya. Sementara utang kamu sudah berapa lama? Belum lunas. Baru, udah berapa lama? Sekitar 5 tahunan mungkin Saya pinjamnya itu sampai 8 tahun. Sip. Belum nutup itu. Tampaknya mungkin ya. Bapak kepikiran itu juga ya. Coba sekarang minta maaf. Iya, saya sering ngomong sama Bapak nggak usah mikir apa-apa, nggak usah kepikiran apapun. Mawar baik-baik aja. Mawar baik-baik aja, yang penting Bapak sehat, Bapak bahagia, termasuk Mawar bisa di sini, ini termasuk salah satu impiannya Bapak Ibu. Intinya Bapak nggak usah punya pikiran apa-apa ya Pak. Bapak jangan sampai sakit lagi, sehat ya Bapak, sehat ya. Saya pengen Bapak sehat, cuman itu aja. Bapak jangan banyak pikiran ya. Udah, kata anaknya insya Allah mampu. Iya. Semua ya. Kemana aja saya cari rezeki yang penting Bapak sehat. Ya, Terima kasih. udah. Terima kasih. Gak usah banyak pikiran ya. Udah. Yakin aja Allah memberi rezeki. Gusiani, kamu panggilannya Mawar juga ya? Iya, nama lengkap saya Gusiani Indah Mawarni. Bagus. Yang dipakai mawarnya. Oh, gitu. Gusiani itu Bapak Agus, Ibu Yani. Oh, gitu. Bagus, iya. Cuman ini pelajaran buat kita semua. Iya. Soal pembelian tanah. Kita mungkin yang di rumah atau penonton juga bisa tahu, karena sekarang tuh tanah tuh banyak banget yang double sertifikat pun banyak gitu kejadiannya. Jadi kalau kita mau membeli tanah atau membeli rumah, yang harus kita lakukan adalah pergi ke notaris dulu supaya notaris cek ke BPN untuk
keabsahan, sertifikat dan lain-lainnya gitu Neng. Sudah. Ini pelajaran ya. Maaf Teh Iis. Sudah pakai notaris dan itu CV benar-benar kayak apa ya? Kayak bener gitu. Kayak bener. Oh, berarti Saya juga kamu mah dinotaris. kamu mah kena tipu si CV ini ya. Ya, dan notarisnya itu meninggal karena dikejar-kejar orang banyak. Oke. Teh Iis. Tampaknya ini sudah jadi kasus lama dan banyak korbannya. Ya. Dan kamu yang bersuara di sini mudah-mudahan cepat ada solusinya ya. Ya amin. Iya. Tapi kamu kok dari gaya panggung, kayak udah terbiasa ngomong dan juga pentas depan umum ya? Saya udah biasa nyanyi dari umur 3 tahun. Saya udah manggung. Ya. Tutur katanya juga kamu nge-MC juga. Ya kebetulan saya presenter di salah satu stasiun TV lokal. Gitu. Ya. Wow. Dan sekarang kamu bisa tampil di TV nasional. Ya. Acara besar seperti ini mudah-mudahan jadi batu loncatan yang bagus juga dan juga pengalaman kamu ya. Amin. Oke. Ya. Nah, sekarang kita bikin karya kamu pertama di panggung ini. Pilih dangdut, mania atau dadakan.